Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, yaitu usaha di sekitarku, dan pembelajaran ke-1. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Amati gambar dan tulisan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Di sini ada 3 profesi, yaitu yang pertama adalah tukang fotokopi, kemudian tukang cukur rambut, dan tukang servis sepeda atau montir. Dari ketiga hal tersebut, setelah kita amati, tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada 3 gambar tersebut dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalian buat pertanyaan sesuai dengan gambar. Misalnya, bagaimana seorang tukang cukur memotong rambut customernya dan lain sebagainya. Jadi di situ apa yang ingin kalian ketahui dari gambar tersebut, kalian buat pertanyaan. Selanjutnya, mendiskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan salah seorang teman. Kemudian tuliskan kesimpulan dari hasil diskusimu. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha di atas? Jelaskan. Apa seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Kemudian apa ada alat yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Kalian jawab pada buku IPS kalian. Kemudian kita lanjutkan. Dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antar negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun ada sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Dan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Kemudian baca teks berikut dalam hati. Kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah 2 contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya negara-negara ASEAN. Di sini ada bacaan, ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perusahaan menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai
1,5 US dollar miliar 1,5 miliar US dollar, sekitar 22,07 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar, sekitar 1,2 triliun. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan pengrajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Nih, misalnya hasil gerabah di sini ada vas bunga, ada tempat tisu, ada asbak dan lain sebagainya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan, sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sekitar 2 sampai 2010 ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkungan ASEAN? Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkungan ASEAN ke Indonesia? Carilah informasi untuk menjawab pertanyaan di atas. Laporkan informasi yang kamu temukan secara tertulis. Jadi kalian tulis barang apa saja yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN, dan sebaliknya barang apa saja yang diimpor oleh Indonesia dari negara-negara ASEAN. Kalian tulis di buku IPS kalian. Kemudian hasilnya dipresentasikan. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual barang-barang berikut di sekitar tempat tinggalmu? Amati gambar di atas. Apakah kamu bisa memprediksi apa yang terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Jadi kalian tulis pada tabel berikut. Misalnya untuk soal yang pertama adalah pensil. Ini adalah benda yang pertama. Jadi dijawab pada tabel, yaitu untuk nomor 1 bendanya pensil. Kemudian prediksi ditarik atau tidak ditarik oleh magnet. Karena pensil berasal dari kayu, maka pensil tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian dilanjutkan nomor 2, nama bendanya peniti.
prediksinya ditarik atau tidak ditarik, yaitu kita checklist pada ditarik karena peniti dapat ditarik oleh magnet. Kemudian kalian lanjutkan pada soal berikutnya, pada gambar selanjutnya. Kemudian perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Tujuan percobaan yaitu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan yaitu magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, kaca. Langkah-langkah percobaan yaitu langkah-langkah percobaan: 1. Ambil magnet. 2. Dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Kemudian amati apa yang terjadi. Yang keempat, catat hasil pengamatan pada tabel. Kemudian kita lanjutkan. Tulislah laporan percobaan pada tabel berikut. Kalian buat laporan percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan percobaannya yaitu kita samakan mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Kalian tulis alat dan bahannya, kemudian langkah-langkah percobaan dan hasil percobaan. Setelah itu buatlah kesimpulan benda magnetis dan non-magnetis. Selanjutnya tugas di rumah, lakukan percobaan dengan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Tulis laporan berdasarkan percobaan. Presentasikan hasilnya pada pertemuan berikutnya. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menuliskan iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu mengetahui cara menulis daftar riwayat hidup? Tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan teman dan minta teman tersebut untuk menjawab pertanyaan yang kamu buat. Kemudian kita lanjutkan. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Tulislah sebanyak mungkin informasi penting tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan berikutnya.
Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri. Jadi kalian harus mengetahui data diri kalian, kemudian buatlah sebanyak mungkin informasi tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan berikutnya. Jadi kalian tulis saja di situ kalian memiliki nama lengkap siapa, nama panggilannya siapa, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email yang bisa dihubungi sehingga nanti apabila dibutuhkan kalian mudah dihubungi. Kemudian setelah data diri lengkap, kalian cantumkan juga keterampilan yang kalian miliki, prestasi yang pernah diraih, dan informasi penting lainnya. Misalnya kalian pernah memiliki pengalaman sekolah di mana saja, bekerja di mana saja. Demikian penjelasan Ibu kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.